Kepulan asap hitam disertai kobaran api melanda permukiman padat penduduk di Jalan Gerindo, RT 9 RW 5 Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Akibatnya sejumlah barang milik warga banyak yang tak terselamatkan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi ini bahu-membahu melakukan upaya pemadaman. Akibat insiden ini 30 kamar kontrakan dan 11 rumah warga ludes terbakar api. Dugaan sementara penyebab kebakaran ini karena korsleting listrik di lantai 2 rumah kontrakan. Berselang 30 menit kebakaran akhirnya bisa dipadamkan dengan mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di Banjar, Kalimantan Selatan, kobaran api melahap permukiman warga di Gang Pelita, Kelurahan Tanjung Rema Darat pada Sabtu siang. Akibatnya 3 rumah warga serta 1 mobil yang terparkir di teras hangus terbakar. Tim damkar gabungan yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena listrik di rumah masih menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Martapura Kota. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan sejumlah bangunan rumah dan toko di kawasan padat penduduk di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek pada Sabtu malam. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. 3 rumah permanen dan 1 toko kelontong ludes terbakar. Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh arus pendek listrik dari salah satu ruangan di dalam toko kelontong dan menjalar ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 dari 7 korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum TNI AD mengaku saat kejadian hanya melintas di depan markas Yonif Rider 408 SBH dan tidak dalam kondisi pengaruh minuman keras. Inilah pengakuan 2 dari 7 relawan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yakni Slamet Andono dan Arif Diva Ramandani. Korban pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan sejumlah anggota TNI AD di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Keduanya mengaku sebelum berangkat menuju lokasi kampanye, mereka berdua dan 1 temannya sempat berhenti di titik kumpul untuk makan nasi kotak dan minum air putih bersama. Dengan mengendarai sepeda motor berknalpot brong, mereka berkonvoi menuju lokasi kampanye Ganjar, namun belum sampai tujuan mereka terpencar. Saat perjalanan menuju pulang ke rumah, korban Slamet Andono tepatnya di lampu merah Sonolayu, korban berhenti dan didatangi oknum TNI AD. Langsung menghajar menarik Slamet ke dalam pos penjagaan. Saya pulang 2 motor. Pokoknya saya pulang cuma 2 motor sama si Mas Pergi. 2 motor itu. Kebetulan di lampu merah, posisi lampu merah, saya berhenti, langsung diambilin sama 2 orang. Waktu itu jenengan geber-geber atau? Enggak. Emang knalpotnya bising gitu, Pak. Tapi tidak sempat geber-geber itu, Pak. Datangi 2 orang, nggak ada dialog, nggak ada kata-kata apa-apa, langsung saya dipukulin, saya jatuh, terus saya dimasukkan ke pos penjagaan. Sementara Arif Diva Ramadhani yang terpencar dari rombongan utama mengaku sempat bertemu sejumlah teman SMA-nya yang tidak tergabung dalam relawan dan mengkonsumsi minuman keras di daerah Boyolali Kota. Dalam perjalanan, di depan markas Kompi B Yonif Rider 408 SBH, ia diberhentikan sejumlah oknum anggota TNI. Tanpa pertanyaan langsung dihajar dan diseret ke pos penjagaan. Dari Cepoko menuju acara sosialisasi Pak Ganjar itu. Saya naik motor pelan dari arah selatan, ada oknum TNI itu nyamperin saya, langsung ditonjok aja. Kalau dia oknum TNI dari mana? Kan dari komplek, lari dari komplek TNI itu. Iya, dari markas. Terlungkap, gini Pak. Terlungkap. Terus dibawa ke markas? Ya, bawa ke markas 2. Markas mana? Pas saya diginiin, dipiting. Dipiting? Iya.
sempat bilang jangan sampai meninggal Pak, saya gitu. Tapi yang meeting saya itu enggak gitu. Tapi masih tetap diapain waktu? Di sambil diapain waktu? Ada yang jotos. Bagian mana? Bagian muka Pak. Sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit beberapa hari. Saat ini kondisi keduanya sudah membaik. Meski masih trauma dan masih meninggalkan sejumlah bekas luka di kaki akibat diseret dan mata memerah akibat pukulan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri bersama TNI membongkar sindikat pencurian ratusan kendaraan bermotor di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, sindikat pencurian kendaraan bermotor dipimpin Eko Irianto yang diduga melibatkan oknum TNI AD. Proses penyelidikan dan penanganan kasus curanmor yang dilakukan oleh sindikat terbongkar atas kerjasama Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, dan Pomdam 5 Brawijaya. 49 mobil dan 215 motor diduga merupakan hasil pencurian kendaraan bermotor yang disembunyikan di Gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus curanmor ini melibatkan warga sipil serta 2 oknum TNI berpangkat Kopda dan Mayor. Hasil temuan tersebut diantaranya berada di rumah dinas yang tidak terpakai berupa 88 unit sepeda motor. Lalu kembali ditemukan di samping lapangan tenis berupa 33 unit mobil dan 22 unit sepeda motor. Gudang yang tidak terpakai juga sebagai lokasi tempat penyimpanan kendaraan bermotor hasil curian berupa 15 unit mobil dan 40 motor. Aula yang tidak terpakai juga terdapat 61 sepeda motor hasil curian. Kasus ini bermula saat salah satu tersangka mencari tempat untuk menampung ratusan kendaraan bermotor pada Juni 2023 lalu yang akan dikirim dari Timor Leste. Sebelum digerebek, petugas gabungan sempat terjadi pengiriman beberapa kali kendaraan bermotor yang diangkut oleh kontainer. Saat ini Pomdam 5 Brawijaya menyelidiki kasus ini, sementara tersangka dari warga sipil ditangani Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur. Sejumlah awak media yang berusaha mengambil gambar di lokasi temuan oleh petugas dilarang masuk dan dilarang untuk mengambil gambar. Akibatnya sejumlah awak media mengambil gambar dari luar area gudang. Hingga saat ini belum ada keterangan dari satu pun petugas di lokasi temuan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, iring-iringan jenazah bentrok dengan anggota TNI. Bentrokan ini terjadi di depan markas Kodam 13 Merdeka Manado, Sulawesi Utara. Ya, usai kejadian pemirsa ini dipicu seorang pengendara menggeber knalpot brong. Video bentrokan antara pengiring jenazah dan anggota TNI viral di media sosial. Bentrokan ini terjadi di depan markas Kodam 13 Merdeka, Manado, Sulawesi Utara. Dalam iring-iringan tersebut terdapat sejumlah pengendara menggunakan knalpot brong, sehingga mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan. Meski sebelumnya sudah diingatkan Babinsa dan Babin Kaptinas untuk tertib. Saat berada di depan markas Kodam 13 Merdeka, rombongan itu bersitegang dengan warga sekitar. Dan anggota TNI yang saat itu sedang berjaga keluar untuk melerai. Saat anggota TNI ini berhasil melerai warga dan rombongan yang bersitegang, tiba-tiba ada seorang pengendara menggeber knalpot brong dan memicu emosi anggota TNI hingga terjadi bentrokan. Pada saat anggota TNI Kodam 13 ini berada di lokasi, ya situasi sebenarnya sudah bisa ditangani ataupun diatasi. Tetapi pada saat akan diberikan kesempatan untuk kembali berjalan, secara sengaja rombongan pengiring ini kembali memprovokasi dengan menggeber-geberkan lagi sepeda motornya. Kuat dugaan bahwa rombongan pengiring ini sebagian mengkonsumsi minuman keras, sehingga mereka berani melakukan hal tersebut dengan sengaja. Kini situasi kembali terkendali dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju pemakaman dengan tertib. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.